Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Muna Safira dengan NIM G0025101. Saya dari kelompok A3 dan di sini saya ingin menjelaskan dari beberapa soal yang diberikan oleh kakak-kakak ASLab Anatomi. Untuk soal pertama, di sini dijelaskan dia ada Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Dalang. Nah, terus jelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi ossa, ligamenta, sama articulae. Oke, untuk nomor 1 penjelasannya. Jadi untuk pengertiannya sendiri, vertebra itu kan adalah tulang-tulang yang menyusun kolumna vertebralis atau tulang belakang. Ya, dia ini untuk fungsinya menopang tubuh, melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang, dan untuk memungkinkan gerakan tubuh. Nah, di tulang belakang manusia ini tuh ada terdiri dari beberapa, yaitu ada 7 vertebra cervicalis di leher, dia ini C1 sampai C7, 12 vertebra thoracalis itu di dada, T1 sampai T12, 5 vertebra lumbalis itu di pinggang atau pinggang ya maksudnya, L1 sampai L5, terus 5 vertebra sacralis itu yang menyatu jadi os sacrum, dan 4 vertebra cochial yang menyatu jadi os coccygis. Nah, dia bagian setiap vertebra itu punya struktur dasar. 1. Korpus vertebra atau badan vertebra. Dia ini bagian anterior depan yang terbentuk silindris, dan dia ini fungsinya untuk menopang berat badan. Terus yang kedua ada arcus vertebrae, itu lengkung vertebra, itu terletak di belakang korpus yang membentuk foramen vertebrae atau lubang tempat lewatnya medula spinalis, dan dia tersusun oleh pediculus sama lamina. Terus yang ketiga ada processus atau tonjolan. Untuk processus spinaus atau tonjolan di belakang dapat diraba di punggung. Kalau processus transversus itu tonjolan di samping kanan dan kiri. Kalau processus articularis superior dan interior, dia ini membentuk sendi antar vertebra atau articulae zygopopialis. Nah, terus yang terakhir ada foramen vertebrae, itu lubang di tengah vertebra. Jika disusun membentuk kanalis, vertebralisnya tuh tempat medula spinalis. Terus yang kedua ada ligamenta atau ligamen penyangga. Nah, dia ini fungsinya untuk stabilitas tulang belakang, dan dia mencegah pergeseran yang berlebihan dan membantu pergerakan fleksibel tapi aman gitu. Ligamen utama itu ada ligamentum longitudinali anterius, dia ini letaknya di depan corpus vertebrae dari tulang occipital hingga sacrum. Nah, dia ini fungsinya untuk mencegah hiperrektensi tulang belakang. Terus yang kedua ada ligamentum longitudinale posterius, dia ini letaknya di belakang korpus di dalam kanalis vertebralis. Dia ini fungsinya untuk juga mencegah hiperrektensi yang berlebihan dan melindungi diskus intervertebralis. Yang ketiga ada ligamentum flavum. Dia ini yang menghubungkan lamina antar vertebra yang warnanya tuh kekuningan karena banyak serat elastis. Dia ini fungsinya untuk membantu punggung kembali tegak setelah membungkuk. Terus ligamentum interpilaris, dia yang menghubungkan processus spinatus satu dengan yang lain. Terus ligamentum supraspinale itu yang berada di puncak processus spinatus dari vertebra cervicalis sampai sacrum. Terus ada ligamentum nusae, itu lanjutan dari supraspinale di daerah leher yang membantu menopang kepala. Terus yang terakhir ada ligamentum intertransversarium yang menghubungkan processus transversus antara dua vertebra. Terus articulatio atau sendi pada vertebra. Ini untuk
sendi-sendi ini memungkinkan tulang belakang bergerak dan tetap stabil. Nah, jenis-jenis sendinya itu ada beberapa macam, seperti articulari intervertebralis. Sendi antar tulang belakang vertebra itu terbentuk antara corpus vertebrae dengan discus intervertebralis di antaranya. Terus dia termasuk sendi cartilaginosa atau amfiartosis, sendinya gerak, fungsinya peredam guncangan dan menopang berat badan. Terus ada articulae zygomatiasis, itu antara processus articularis superior dan inferior dari vertebra yang berdekatan. Ya, ini termasuk sendi sinovial atau diartrosis. Terus articularis atlanto dengan occipitalis, dia antara occipitale dan atlas atau C1. Terus articulatio atlanto dan axialis, dia ini antara atlas C1 dan aksis. Dia fungsinya memungkinkan kepala berputar. Kalau yang tadi articulari atlanto occipitalis itu dia fungsinya untuk menggerakkan kepala atau kayak mengangguk gitu. Oke, next untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu dia intinya untuk menjelaskan rangkaian dan susunan dari flexus branchialis. Oke. Flexus branchialis. Nah, flexus branchialis ini dia adalah jaringan atau rangkaian saraf yang menyediakan persarafan motorik dan sensorik untuk seluruh anggota gerak atas kayak bahu, lengan, sampai jari-jari tangan. Nah, plexus ini terbentuk dari gabungan cabang ventral atau rumus anterior dari saraf spinal C5 sampai T1. Nah, rangkaian dan susunan plexus branchialis itu ada rods atau akar. Dia terdiri dari 5 akar saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, dia ini keluar dari medula spinalis dan berjalan di antara otot scalenus anterior dan medius. Cabang dari bagian akarnya itu ada nervus dorsalis scapulae, itu dari C5 ke otot levator scapulae dan rhomboideus. Terus nervus thoracius longus dari C5 sampai C7 ke otot serratus anterior. Terus ada trunks atau batang. Dia ini akar-akarnya tuh bergabung membentuk 3 batang besar. Ada upper trunk dari C5 plus C6, terus middle trunk dari C7, lower trunk dari C8 tambah T1. Cabang dari trunk ini nanti ada N suprascapularis, itu dari upper trunk ke supraspinatus dan infraspinatus. Terus ada N subclaneus, itu ke otot subclaneus. Nah, setiap trunk ini membelah menjadi 2 divisi. Ada divisi anterior sama divisi posterior. Nah, total ada 6 divisi, yaitu 3 anterior tambah 3 posterior. Semua divisi ini akan membentuk cords di bawah clavicula. Cords atau korda atau tali ini disebut cords karena tuh letaknya mengelilingi arteri axialis. Terdapat 3 cords, lateral, medial, sama posterior. Kalau lateral dia gabung dari divisi anterior upper dan middle trunk. Terus kalau medial dia kelanjutan divisi anterior lower trunk. Terus kalau posterior nanti gabungan semua divisi posteriornya. Cabang-cabang penting dari cords nanti ada lateral cords, itu nanti N musculateus, terus medial nanti N ulnaris, terus posterior nanti N axillaris, N radialis, N thoracodaris, dan N subcapularis superior dan inferior. Terus ada dari branches cabang terminalnya. Dari plexus brachialis terbentuk 5 cabang, nanti N musculateus, terus N axillaris, N medianus, N radialis, dan ulnaris. Next, soal ketiga. Soal ketiga nanti
singkatnya aja, jelaskan regio femoralis yang meliputi oska, musculi, dan inervasinya. Satu, osa, tulang penyusun regio femoralis, dia struktur tulang utama di regio femoralis adalah os femur, terus os soccae, os patella, dan berhubungan dengannya. Terus bagian yang penting dari os femur ada saput femoris, terus column femoris, terus trochanter major dan minor, yaitu tonjolan tepat di perlekatan otot. Terus linea aspera, itu garis kasar yang di posterior femur. Terus condylus medialis dan lateralis, itu bagian bawah femur yang berartikulasi dengan tibia. Terus untuk articulationya atau sendi yang terkait, itu articulae cossae atau sendi panggul, itu antara caput femoris dan acetabulum. Terus articulae genus sendi lutut antara condylus dan femur dan tibia. Terus ada musculi, otot di regio femoralis. Itu otot-ototnya itu fungsinya untuk ekstensi tungkai di sendi lutut dan flexor paha yang disarafi oleh nervus femoralis L2 sampai L4. Otot-ototnya itu ada M. sartorius, terus yang membengkokkan paha dan lutut, terus M. quadriceps femoris, dia otot yang paling besar yang terdiri dari M. rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius. Terus compartment medial atau dalam aduktor, dia fungsinya aduksi, merapatkan paha, dia yang disarafi oleh N. obturatorius L2 sampai L4. Dia otot-ototnya itu ada M. fastineus, terus adductor longus, adductor brevis, adductor magnus, sama gracilis. Terus komponen posteriornya itu di belakang, dia fungsinya ekstensi paha dan fleksi lutut. Dia ini disarafi oleh N. ischiadicus L4 sampai S3. Dia otot-ototnya itu M. biceps femoris, terus M. semitendinous, dan M. semimembranosus. Terus saraf utama di daerah paha, atau invernasi persarafan regio femoralis, itu ada N. femoralis, dia asalnya dari L2 sampai L4. Dia daerah persarafannya itu kompartemen anterior paha. Terus N. obturatorius itu dari asal L2 sampai L4, dia kompartemen medial paha, daerah persarafannya. Terus N. ischiadicus itu asalnya dari L4 sampai S3, itu daerah persarafannya di kompartemen posterior paha. Terus sama N. cutaneus femoris lateralis, dia itu asalnya L2 sampai L3, terus daerah persarafannya tuh di kulit lateral paha. Terus N. cutaneus femoris posterior, itu asalnya dari S1 sampai S3, terus daerah persarafannya tuh ada di kulit posterior paha. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.